Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Najwa Shihab yang mungkin beberapa minggu belakangan ini dikabarkan menghilang dan sedang dikendalikan oleh penguasa. Tapi akhirnya Najwa muncul dengan sangat elegan, teman-teman. Dia membungkam mulut-mulut para pembenci, orang-orang yang selama ini menyebarkan propaganda, menyebarkan politik adu domba, yang menyebarkan isu kalau pemerintah ingin membungkam media. Ini semua dibantah dan dibabat habis oleh Najwa Shihab. Selain itu, ada video di mana netizen sedang menganalisis bahwa Tempo ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, teman-teman. Dalam artian, Tempo sudah mulai ditinggalkan oleh pembacanya karena mungkin diduga dia menyebarkan beberapa hoax dan berita-berita tidak benar, teman-temannya, melalui podcast-podcast bocor alusnya gitu. Nah, selain itu, di mana Tempo sekarang sedang diskon besar-besaran, teman-teman. Apakah pemasukannya berkurang karena pembacanya sedikit? Oke, teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dan pertanyaan yang diajukan juga beragam, dan yang menarik adalah sejak awal memang tidak pernah ada batasan mau bertanya apa, silakan saja. Jadi yang diatur hanya kurang lebih mekanisme formatnya, karena kan memang ada 6 wartawan, 1 moderator dari TVRI. Pak Presiden tidak keberatan ketika kita juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan follow up yang lain, seperti ketika misalnya saya bertanya soal RUU Polri, walaupun moderator kerap berusaha memotong begitu ya, tapi kemudian Pak Prabowo malah justru tidak apa-apa, silakan bertanya saja, karena memang saya merasa sayang kesempatannya ketika kita mengkonfirmasi isu yang penting dan tidak mendapat jawaban tuntas, padahal yang kita tanyakan langsung orang nomor 1 di negeri ini. Tadi itu pertanyaannya istilahnya disampaikan lebih dulu atau spontan? Sama sekali tidak ada pertanyaan jadi Pak Prabowo tidak tahu, kemudian Mas Angga Wamen Komdiji yang memang mengatur wawancara ini juga kita tidak beritahu, bahkan sesama kami jurnalis pun tidak tahu yang lain akan bertanya apa begitu. Tadi dilihat kan dari awal tuh pertanyaannya berbeda-beda begitu. Dari mulai demonstrasi undang-undang TNI, kemudian bagaimana proses partisipasi publik yang minim di proses legislasi, RUU Polri, bagaimana melihat Polri, kemudian juga tadi soal ekonomi, soal Presiden Trump dan tarif. Jadi cukup bervariasi menurut saya. Media Tempo baru-baru ini mengeluarkan cuitan melalui bocor alus politik soal buzzer RP dibayar, sedangkan pendukung Tempo bayar langganan. Cuitan itu menarik amarah publik karena sebelumnya beredar tentang red card bocor alus, di mana artinya setiap postingan yang muncul di bocor alus politik adalah bayaran dari klien yang ingin mengangkat sebuah isu. Ditambah lagi para pengguna yang ingin membaca konten eksklusif di Tempo harus membayar langganan. Tapi, harganya selalu berubah-ubah, mulai sepi pembaca atau mau mengobrol harga untuk mendapatkan cuan semata. Mulai dari diskon 60% untuk pengguna baru di tahun 2023, lalu hingga diskon 80% baru-baru ini Februari 2025. Jadi kalau sama-sama dibayar orderan dari Bohir untuk angkat isu dapat cuan, pembaca mau membaca konten harus bayar, lalu menuduh setiap akun yang tidak suka dengan Tempo dengan sebutan buzzer RP yang dibayar. Maling kok teriak maling. Tempo, media yang bisa dipercaya. Yuk kita cek bareng-bareng. 1. Hoax nenek meninggal karena mengantre gas. Rupanya tanpa mengecek lagi, Tempo langsung memberitakan kabar itu. Setelah dicek kepolisian, ternyata kabar itu nggak akurat. Faktanya, nenek itu nggak antri saat membeli gas di pangkalan gas dekat rumahnya. 2. Pemberitaan yang bertujuan mengadu domba. Saya atas nama tim Bocor Alus Politik meminta maaf kepada Mas Erick Thohir jika pemberitaan kami menimbulkan dampak yang tidak menyenangkan. 3. Pemberitaan tidak benar terkait pencabutan izin nikah. Kan bahwa liputan tentakel nikel Menteri Bahlil, judulnya itu campur itu tidak melanggar kode etik, namun ada keterangan di dalam sampul yang menuliskan bahwa Menteri Bahlil mencabut ribuan izin nikel. Yang benar adalah ratusan. Jadi masih bilang Tempo media yang bisa dipercaya? Kortingnya gila-gilaan ya. Ada yang 80%, 90% ya. Saya melihat di media sosial ini dan diiklankan ya sama Tempo.
diiklankan bahwa mereka jualan mereka courting ya, atau diskon sampai 80-90%. Nah, ini kan sudah menandakan bahwa minat orang terhadap media Tempo itu semakin lama semakin menurun karena cara jualannya masih cara jualan tradisional ya. Ya, mereka coba untuk bersuara, tapi sayangnya yang mereka sampaikan tidak ada bedanya dengan yang lain ya. Jadi media Tempo ini bukan lagi media salah satu media rujukan ya bagi banyak orang ya. Kalau zaman dulu iya, ketika masih tahun-tahun sebelum ada media sosial, sebelum ada internet, media Tempo itu menjadi rujukan ya orang untuk membaca informasi politik ya, membaca analisis dari tokoh-tokoh yang ada di yang disampaikan di dalam media Tempo. Kalau sekarang enggak lagi karena media semakin banyak dan ketika semakin ada kemajuan zaman, media-media yang seperti Tempo satu persatu berguguran ya. Ya, TV pun mulai kehilangan pendapatan ya. Iklan sudah beralih ke YouTube ya, sudah beralih ke influencer gitu kan. Jadi mereka mau jual produk lagi sudah tidak harus di TV, sudah tidak harus di majalah ya. Jadi cara beriklan sudah berubah ya, sehingga pendapatan dari media terbesar salah satunya adalah dari iklan ya, itu sudah tergerus ya, tergerus jauh. Maka tidak heran Tempo semakin hari semakin sepi peminatnya. RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun gitu ya. Panglima TNI 1 tahun ganti, Kasat 1 tahun ganti karena usianya habis. Waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah, di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang, ini kalau tidak ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau duifungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan, tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Coba buka sejarah, di mana TNI keluar dari politik dalam sekian puluh tahun berapa? Ya, waktu kejadian duifungsi ABRI itu, ya memang Bung Karno yang ajak ABRI masuk karena kondisi Indonesia diserang, diganggu, PRI di Permesta, DITI, RMS. Akhirnya Presiden waktu itu Bung Karno mengatakan darurat perang. Kita jangan lihat kondisi sekarang, kita lihat kondisi tahun 50-an gitu. Iya kan? Saya masih ingat, saya masih anak kecil. Dari Jakarta mau ke Puncak lewat Bogor, dihentikan di tengah jalan. Jalan ke Puncak itu DI rambut gondrong di pinggir jalan dihentikan. Ya mereka minta makan, minta ini. Jadi kondisi zaman berbeda-beda. Ya. Tentu tema tentang Danantara, RUU Polri, RUU TNI, korupsi, kemudian tentang peran swasta, tentang bagaimana dampak dari resiprokal tarifnya Presiden Trump. Kemudian tentu di awal Presiden menceritakan capaian di 130 hari MBG.
kemudian pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Jadi, tapi yang highlightnya menurut saya yang menarik satu, kami itu tidak ditanya mau nanya apa, sehingga Presiden itu tidak tahu kami akan nanya apa, termasuk akan dikritik soal apa. Menurut saya itu hal yang baik ya, karena masih ada narasumber yang suka nanya dulu pertanyaannya apa gitu ya. Presiden siap untuk menjawab pertanyaan apa saja, siap untuk dikritik, siap untuk di-challenge back dari jawabannya, dan semua pertanyaan dijawab cukup lengkap. Apakah jawabannya memuaskan atau tidak, tentu masing-masing kita yang bertanya punya ukurannya sendiri-sendiri ya. Tapi menurut saya ini langkah yang baik untuk menggambarkan keterbukaan dari pemerintahan Presiden Prabowo. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan bagaimana teman-teman, kalian dengar nggak apa kata Najwa Shihab tadi? Pak Prabowo melalui Menkom Digi atau Wamenkom Digi mengatur jadwal wawancara kepada Pak Prabowo dan dihadiri oleh 8 pimpinan media-media yang sangat ya luar biasa gitu, besar teman-teman ya. Dan mereka bebas menanyakan apa saja. Dan ternyata pertanyaan mereka tidak diketahui oleh Pak Prabowo dan mereka dibebaskan untuk bertanya apapun. Apalagi isu-isu yang sedang hangat, sedang viral di tengah-tengah masyarakat. Karena ya mungkin Pak Prabowo menganggap banyak misleading, banyak informasi-informasi yang beredar itu tidak lengkap dan bahkan mungkin ada yang tidak benar gitu. Makanya Pak Prabowo melakukan wawancara ini. Dan ya kalau pembenci lihat ini pasti dibilang Pak Prabowo sedang ingin membungkam media, Pak Prabowo sedang ingin mengendalikan media. Apakah kalian ingin berkata seperti itu ke Najwa Shihab? Hah? Apakah selama ini Najwa Shihab bisa disetir oleh partai politik ataupun penguasa? Saya pikir tidak teman-teman ya. Karena ya Pak Jokowi aja tidak lepas, Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak lepas dari kritikan Najwa Shihab. Tapi sekarang dia diundang, dia bertanya kepada Pak Prabowo tentu dengan pertanyaan-pertanyaan kritis teman-teman. Ada Uni Lubis dan beberapa pimpinan media ataupun redaksi lainnya teman-teman. Dari media-media yang ada di Indonesia. Ini bukti bahwa keterbukaan informasi Pak Prabowo itu sangat luar biasa. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan. Pak Prabowo menjawab dengan gamblang, dengan jelas isu-isu yang sangat hangat dibincangkan. Dan selain itu, kok Tempo tidak pernah diajak ya sama Pak Prabowo? Apakah ini kode bahwa ya media yang diatur oleh George Soros ataupun asing ini benar-benar Tempo teman-teman? Karena di setiap pertemuan-pertemuan dengan media, Tempo tidak pernah terlihat teman-teman. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.